Google Chrome, WordPress. Setelah itu kita bisa memilih yang mana saja sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi saya mengambil yang paling atas. Setelah itu kita bisa menekan login karena sudah mempunyai akun sebelumnya. Tapi sebelum itu kita harus bikin akun dulu dengan mengikut. Karena sebelumnya saya sudah punya akun, jadi saya langsung lanjutkan saja. Karena untuk langkah-langkah membuat akunnya sendiri tidak terlalu susah. Dan kalau misalnya belum punya, bisa klik yang buat akun baru. Setelah itu login jika sudah mempunyai akun. Sekarang kita udah ada di homepage. Tadi sebelumnya sempat ada disuruh buat melengkapi beberapa yang perlu dilengkapi, tapi saya skip karena untuk menghemat waktu. Jadi bisa mengganti nama website kita, bisa update tentang homepage. Terus juga kita butuh untuk konfir email kita agar website kita bisa berjalan. Jadi untuk menambah post atau membuat postingan baru di website, kita bisa pencet icon yang tadi, lalu sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa konten yang menjadi tugas sebelumnya yang akan saya jadikan konten di website saya. Jadi saya langsung mengambil copy paste buat misinya. Saya mengambil judul, untuk isiannya saya juga langsung mengcopy dari tugas saya sebelumnya yang memang beberapa minggu lalu saya jadikan tema untuk tugas saya yang memang untuk konten website yang sesuai dengan keinginan saya. Di sini saya sedikit merapikan tulisannya karena memang cukup berantakan. Tapi untuk menghemat waktu, jadi saya rapikan sedikit saja. Lalu kita bisa klik plus, lalu menekan untuk menambahkan media foto. Lalu kita bisa upload dan pilih satu foto yang akan kita masukkan ke konten website kita di postan website kita. Ini juga berguna untuk lebih memberikan gambaran kepada para pembaca di website kita, lebih
agar pembaca kita juga lebih mengenal apa sih itu Istana Gyeongbokgung. Jadi untuk penjelasan dan menarik daya tarik, saya menambahkan beberapa gambar di sini. Saya juga menambahkan satu gambar lagi. Kita upload, lalu pilih salah satu gambar yang memang sesuai dengan tulisan yang ada. Jika dirasa ini sudah sesuai dengan keinginan kita sebagai penulis, kita bisa klik publish buat mempublish tulisan kita. Jadi kita bisa membuat postingan baru untuk website kita. Lalu untuk fitur yang ini kita bisa mengubah profile picture kita dengan cara mengklik to change, lalu kita pilih satu gambar yang memang ingin kita jadikan foto kita di situ sebagai pengenal website kita. Setelah itu kita menambahkan konten lagi, karena kan ada beberapa konten untuk mengisi website. Jadi saya masukkan untuk konten yang kedua. Jadi cara-caranya masih sama seperti tadi. Untuk judul kita bisa tambahkan di tulisan e-title. Lalu untuk isiannya kita bisa isi seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi saya seperti biasa, saya ambil dari tugas saya sebelumnya, lalu saya paste ke tugas saya yang di WordPress. Lalu untuk saya juga menambahkan gambar-gambar seperti yang sebelumnya tadi untuk memberi pengertian kepada para pembaca apa sih itu tentang penggantian penjaga istana. Jadi saya memberikan gambaran sedikit kepada mereka. Saya mengambil gambar yang memang sesuai dengan pembahasan tulisannya. Saya mengcopy pastenya sesuai judul-judul agar tidak terlalu bingung saat mengedit. Lalu saya tambahkan gambar lagi dengan yang sesuai dengan pembahasan.
jadi tentang hanbok dan penyewaan. Jadi saya memberikan gambaran apa sih itu hanbok. Lalu setelah saya anggap rasa cukup untuk menghemat waktu, saya kembali memperhabiskan tulisan saya. Karena ini cuma sebagai contoh tugas, jadi saya tidak merapikan. Mungkin setelah video akan saya rapikan kembali. Setelah itu langsung saja saya membuat konten yang ketiga yang menjadi tugas minggu lalu juga. Jadi saya kembali membuka file tugas saya sebelumnya, saya copy judulnya, lalu saya paste di website saya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, mengcopy paste file tugas saya dari PDF yang sebelumnya hanya file biasa ke WordPress saya. Jadi saya memilih gambar lagi yang berhubungan dengan tulisan saya. Jadi hal apa sih yang bisa kita temukan di Gyeongbokgung? Setelah itu kita kembali mengisi bagian isinya. Belum saya copy. Saya kopinya juga kembali hanya satu karena kalau misalnya semuanya akan terlalu susah untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya menambahkan gambar lagi untuk menjelaskan apa itu Tahta Raja atau Gyeongjaeon. Konten ketiga, lalu yang sesuai dengan temanya. Lalu saya kembali melakukan aktivitas yang sama seperti sebelumnya. Yang mengambil 2 judul karena tidak terlalu panjang, jadi saya langsung ambil 2 saja. Lalu saya menambahkan gambar lagi untuk menjelaskan bagaimana sih keadaan visualisasinya Istana Gyeongheru. Untuk menghemat waktu, saya kembali mempublishkan lagi tugasnya. Setelah itu saya kembali ke halaman utama di home.
Jadi ini menu tampilan. Untuk tulisan-tulisannya juga kita dapat melihat di bagian sini. Jadi tulisan-tulisan sebelumnya sudah ada di tampilan menu kita. Kita juga bisa mengcustom untuk tampilan menu kita, atau menambah widgets, atau yang lainnya yang telah memang disediakan di fitur itu, ataupun tema untuk membuat tampilan website kita lebih menarik. Tapi untuk menghemat waktu, kembali saya langsung ke fitur yang lainnya. Jadi begini tampilan website yang telah saya buat. Beberapa postingan yang sudah saya buat juga akan terlihat di tampilan awalnya. Sekian dari saya, terima kasih.